Oke, selamat siang. Sekarang saat ini kami dari Komunitas Budaya Wira Desa bersama teman-teman dan juga ditemani dari Kemendikbud Dirjen Kebudayaan Pusat Jakarta. Ada Bapak Rudi dan di sini kami juga bersama dari Pamong Budaya Dindikbud Kabupaten Pekalongan. Saat ini kita berkunjung ke tempat yang namanya di sini disebut sebagai Monumen Perjuangan Pemerintah Darurat. Karena dulu ketika setelah kemerdekaan, setelah proklamasi itu ada boncengan dari Nica sehingga Belanda melakukan agresinya kembali, sehingga perlunya adanya pemerintahan yang perlu diubah, diantaranya di Kabupaten Pekalongan. Di Kabupaten Pekalongan ini yang tadinya semula di kota, kemudian diarahkan di tempat yang dimana itu sulit dijangkau oleh para pembonceng. Jadi jangkauan yang sulit ini menjadikan keamanan tersendiri bagi pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Skala nasionalnya sebetulnya juga dulu pernah ada perubahan kepemimpinan yang tadinya di Yogyakarta dipindahkan ke Jakarta. Kemudian itu dari Amir Syarifuddin itu sempat memindahkan kekuasaan negara Republik Indonesia itu berada di Sumatera. Jadi kalau dirunut sejarahnya, ketika ada agresi sebetulnya ada beberapa kali pemindahan kekuasaan tempat pemerintahan baik di tingkatan nasional ataupun kedaerahan. Nah, saat ini Kobuwira coba melacak di sini ada monumen yang sebagai wujud bahwa dulu pernah adanya perpindahan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang diletakkan di Kecamatan Lebak Barang. Nah, beginilah wujud dari monumen tersebut. Di situ ada seorang perwira dan juga yang satunya mengacungkan tangan sebagai lambang bahwa adanya instruksi, kemudian yang satu mengibarkan bendera sebagai lambang untuk mempertahankan merah putih itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu dulu dari kami. Kami nanti akan melanjutkan. Di sini masih ada perjalanan di Kecamatan Lebak Barang ini. Di antaranya ada Mahameru, kemudian ada beberapa situs-situs Hindu-Buddha. Ketika itu nanti ada 4 ya, masih ada 3 lagi. Jadi kami akan berjumpa lagi dengan Anda semua. Nantikan perjalanan kami. Selamat siang, salam budaya. Salam budaya, salam kesatria Kobuwira. Saat ini tim Kobuwira sedang berada di Desa Sidomulyo, tepatnya di Dukuh Parakandowo, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Nah, ada apa sih di Dukuh Parakandowo sehingga tim Kobuwira ini mendatangi pedukuhan ini? Apa keunikannya dan apa keistimewaannya yang dimiliki oleh Dukuh Parakandowo? Dukuh Parakandowo ini termasuk salah satu dukuh yang terpencil di Kabupaten Pekalongan. Letaknya cukup jauh dari kota Kajen, apalagi kota Pekalongan. Tapi di sini menyimpan satu keistimewaan, yaitu peninggalan peradaban masa lalu, tepatnya di peradaban Hindu-Buddha. Nah, ini Watu Lenjing. Masyarakat lebih mengenal Linggayoni ini sebagai Watu Lenjing. Linggayoni ini adalah objek pemujaan di masa Hindu-Buddha yang menyimbolkan antara pranala, Purusa Pradana antara Siwa dan Parwati sebagai lambang kesuburan. Tapi uniknya di yoni Watu Lenjing Parakandowo ini, yoninya terdiri dari 3 bagian atau yang biasa dikenal sebagai yoni bongkar pasang. Istilah Inggrisnya yaitu yoni knockdown ini. Jadi antara 3 bagian, yaitu atas, tengah, dan kaki yoni ini nanti bisa dibongkar pasang. Nah, ini lingganya juga memenuhi aspek tribaga. Tribaga ini di bawahnya segi 4, di tengahnya segi 8, di atasnya bulat, melambangkan bahwa yang bawah ini Dewa Brahma, tengah ini Dewa Wisnu, yang atas Dewa Siwa. Nah, keunikannya lagi ini ada guratan yang namanya Brahma Sutra. Ini Brahma Sutra ini namanya.
Tapi selain itu, selain fakta-fakta yang menurut kaidah teologi Hindu-Buddha, masyarakat sini lebih mengenalnya sebagai punden untuk Mbah Agung ya Pak. Ya, menurut Bapak Juru Kunci ini punden Mbah Agung. Nama perempuan dari Mbah Agung itu Ni Bratawiyah. Nah, masyarakat sini biasa mengadakan selamatan atau nyadran setiap bulan besar atau Jumat pada hari Jumat Kliwon. Nah, keunikannya lagi, persamaan antara lingga Yoni Watulenjing ini dengan yang ada di Nogoportolo ini adalah bagian bawahnya ada struktur batu yang menjadi landasan atau tempat dari lingga Yoni ini sendiri. Nah, untuk kondisi lingga Yoni ini sendiri terbilang masih sangat bagus, walaupun ada retak di beberapa bagian, tapi ceratnya atau pranalannya masih bagus, juga lingganya juga masih sangat bagus. Oh ya, satu keunikan lagi bahwa ada kepercayaan masyarakat sini kalau ini lingganya ini dimasukkan ke sini, terus kita melempar uang dan diangkat lagi, kalau uang koin itu menempel di lingga ini, katanya keinginannya akan terkabul ya Pak. Nah, ini mungkin bagi penonton nanti bisa membuktikan dengan datang ke Lingga Yoni atau Watulenjing di Desa Sidomulyo, Dukuh Parakandowo ini sendiri. Tapi jangan sini lompat-lompat pagar ya, tetap hormati karena di sini masyarakat Parakandowo menunjuk seorang juru kunci setiap periodenya, jadi jangan untuk mencoba datang ke sini sendiri tanpa izin ke Bapak juru kunci. Wah, apa jadi kita kan gabungan dari komunitas kebudayaan, komunitas budaya Wiradesa, dan ini juga ada tim dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Ini Pak mau sedikit bertanya Pak untuk kaitan kegiatan yang dilaksanakan tadi dengan nasi kuncung, nasi buju, dan juga ada ayam panggangnya itu dilaksanakan setiap hari apa Pak? Hari Jumat Kliwon. Hari Jumat Kliwon. Pelaksanaannya berarti seluruh masyarakat sini diundang atau seluruh kecamatan atau bagaimana Pak prosesinya biasanya Pak? Sini aja. Prosesinya biasanya bagaimana aja Pak? Apanya? Prosesi pelaksanaannya, kegiatannya itu ngapain sih? Urutannya. Jadi kan ngambil bambu nggih. Bambu niki kan ambil disisiki niku kan denam. Niku damel ngantos niki kersane enggal. Nah, makanya kan pun niki pun dados rampung selamatan kados niku. Oh, dan berarti proses ini setiap Jumat Kliwon niki saderenge ndamel iki riyen berarti. Mboten sahari niku hari Jumat Kliwon langsung. Lagi hari Jumat Kliwon niku. Iya. Hari Jumat Kliwon niku tetep gantos niki. Nggih niki. Berarti niki enggal terus Pak tiap Jumat Kliwon. Nggih niki pendak santun besar niku Jumat Kliwon nggih enggal niki itu. Nek berarti sasi besar Jumat Kliwon niku mesti gantos niki tiap tahun nih. Dan kalau pelaksanaannya saking jenengan piyambak nopo saking warga masyarakat? Saking warga masyarakat ngoten. Wiran. Berarti 15.000 per orangnya. Per orang. Berarti berapa RT niku Pak? Satu RT. Satu RT niku. Lingkup masjid mriki tok berarti. Iya. Oh, nggih. Berarti kagem selamatan dusun ngoten Pak nggih. Niku beras niku sekilo. Beras sekilo. Kartone kan 11.000. Oh, ngoten. Ini kagem selamatan nggih dusun nika mek. Selamat terus ngoten Pak nggih. Nggih, selamat. Nggih, matur nuwun Pak. Niki matur cekap semanten riyin. Niki nanti akan kita lanjutkan ke beberapa tempat, di antaranya tadi Mahameru belum sempat kita kunjungi. Nanti kita ke Depok dulu, ada situs di sana, ada situs apakah nanti kita cek aja langsung ke sana, dan nanti sepulangnya kita mampir ke Mahameru. Sekian dari kami dulu untuk hari ini, nanti kita lanjutkan setelah ini ke Depok lalu ke Mahameru. Salam budaya. Salam budaya. Itu kan pas mungkin buat masyarakat. Yang Pak, tak kayak ini sudah saya tak kayak ini mbak lu sing katon. Iya katon. Ego. Anu pisan ngelira katon.
Banyak tak apa, Pak? Buatan Iya, mesti deh. niku, Mas. Hah? Buatan mesti ra kena. Tuh. Amin. Oleh proyekan 10 juta ini. 10 juta. Saya ketemu. Nah, aku cok malah iso ge. Entar, Pak. Ya, Pak. Ayo Kang Bud, semangat. Nempel 5, Pak. Wow. Proyekan luar biasa. Wow. Keren. Sanane nenek niki biasanya kagem menapa mawon, Pak? Niki kan secara griya Mas nggih. Nggih. Niku tempat tamu. Nggih. Ini kan dapur. Oh, dapur. Nggih. Tapi kan nek tiyang kan nek kan tiyang enten lebet kan nek enten tamu kan dipanggil kan enten. Oh, ngoten. Nek wau nih pertama kali kepethuk niku sing niku kali niki niku tahun niku berapa? Wau riyen-riyen moro-moro kepethuk niki niku juga kepethuk niku. Duka niku kula mawon nggih. Mbon dahulu berarti. Wong doang niki nggih pun lah. Wong Gusti kula sengen nggih. Mbon enten. Enten nggih. Tapi wonten mitos-mitos sing berlaku teng mriki boten enten. Menapa kisah-kisah niki riyen niku wonten temen boten enten. Berarti aman-aman Pak boten enten. Berarti untuk apa sini selamatane si sareng asli tetep ndamel niki niki Jumat terus sontene niku selamatane Malah siang. malah siang ya. Mungkin kapan bar selamatan Jumatan. Oh berjumatan langsung niku langsung nggih siap. Kiwa turun Pak. Jadi Keluarga Meyah Inisiatif Unan sekitaran 2012. Jadi koneng lah suku-suku Baduy.
Oke, kita tadi barusan dari Lumpang Depok yang berada di desa Depok, kecamatan Lebak Barang. Ini selanjutnya kita akan kembali berjalan menuju desa Lebak Barang, kecamatan Lebak Barang, tepatnya kita nanti ke Dukuh Pesanggerahan Jembang, desa Lebak Barang, kecamatan Lebak Barang. Ini ada makam Mahameru. Di situ konon katanya adalah pejabat ataupun asal usul asalnya desa Lebak Barang. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjutkan ke TKP saja, tempat yang akan kita kunjungi. Oke, sekian untuk kunjungan di desa Depok ini. Kita lanjutkan ke Mahameru. Salam budaya. Ya, salam budaya. Kita masih bersama Kobwira jalan-jalan seputar cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Ini mungkin salah satu situs cagar budaya yang butuh tenaga ekstra. Lihat ini. Apa kalau istilah lagu almarhum Didi Kempot? Tulung sawang. Sepertinya ini lelah sekali kawan. Mari kita ke atas. Dan anak tangganya, lihat. Ini seperti lompat pagar SMA. Ayo, mari kita. Ayo Pak, masih kuat Pak, ayo. Let's go guys. Ngos-ngosan ini guys. Ini salah satu situs budaya yang butuh tenaga ekstra. Kita masih lupa ini belum. Nah itu tangganya. Katanya di arah sana ada makam para leluhur Lebak Barang. Tadi di bawah kita sudah melihat dua makam, yaitu makam Ki Kertajaya dan makam Ki Anggayana. Mari, ini benar-benar tenaga. Itu Pak Rudi. Aduh, mantap Pak. Penggiat budaya Kemdikbud. Beliau sebenarnya seperti membawa dua orang. Ayo kita lanjut. Kita sudah sampai puncak Mahameru. Mahameru ini salah satu bukit di Lebak Barang. Tidak terlalu tinggi, tapi bagi Anda yang awam mendaki, ini sungguh luar biasa, pengalaman yang melelahkan. Mari kita. Oke Pak, sekarang kita baru saja sampai di atas setelah melewati beberapa anak tangga yang ya cukup curam. Jadi ukurannya itu tidak seperti ukuran anak tangga yang biasanya. Seperti Iya. Kita sambil nunggu Pak Rudi. ini tugu triangulasi itu. Iya. Sebagai titik puncak dari suatu ketinggian. Di Pekalongan ada beberapa tugu triangulasi. Di Kaliboja Paninggaran ada. Kalau di sini Mahameru ada. Lalu di Petung Priyono Gunung Kendali Sodo juga ada. Lalu di Calon juga ada. Di Kandang Serang juga ada. Tugu triangulasi ini kalau zaman modern saat ini untuk menentukan titik koordinat, karena saat itu masih digunakan teknologi yang manual, jadi dibutuhkan patok-patok seperti ini. Nanti kita lihat masuk ke makam-makam para leluhur di Lebak Barang. ini bisa masuk. Ya, kita sekarang ada di puncak Mahameru. Puncak Mahameru ini dikenal sebagai salah satu situs budaya yang ada di Lebak Barang, tepatnya di desa Lebak Barang, kecamatan Lebak Barang. Jadi kalau Anda semua, kalian semua mau berkunjung ke tempat ini, nanti di samping Brimob itu ada jalan, naik saja sampai atas, sampai pol-polan, nanti ada plang makam puncak Mahameru. Nah, saran untuk kalian yang mau berkunjung sini, jangan lupa bawa air mineral karena memang butuh tenaga ekstra. Tadi ada hampir 100-an lebih anak tangga untuk menuju puncak Mahameru ini, dan
jangan dikira seperti anak tangga yang ada di mall atau sekolah kalian. Ini anak tangganya setinggi lutut, jadi butuh seperti ini. Nah, bisa kita lihat di kawasan Mahameru ini berarti ada 7 makam yang memiliki nama. Ya, di bawah sana ada makam Ki Kertajaya dan makam Ki Anggayana. Nah, di atas ini ada 5 makam terdiri dari makam, mari kita lihat, makam Nieti. Ini itu biasanya digunakan untuk sebutan nama perempuan ya. Terus ada Ni Sumiati. Lanjut ke sini. Nah, ada makam Ki Singaseta, lalu Ki Ageng Mahameru dan Pangeran Cakrawirawa. Makam-makam ini sendiri kelihatannya nisannya itu nisan-nisan yang dibuat baru, tapi akan tetapi struktur makam atau talut yang menahan pusara itu kelihatannya batu-batu yang sudah sejak lama ada di sini. Nanti mungkin lebih lanjutnya mengenai tokoh-tokoh nama ini bisa ditujukan kepada Mas Muhammad Lutfi Yakin yang memang banyak mempelajari makam-makam ulama di Pekalongan dan leluhur di Pekalongan. Silakan. Oke, sekarang kita telah berada di depan makam Mahameru, tepatnya makam para leluhur desa Lebak Barang. Lebih tepatnya di sini masuk ke Dukuh Pesanggerahan. Ya, untuk kaitan kesejarahan tempat ini sebetulnya memang sangat sangat ramai. Jadi ada beberapa versi, terutama untuk yang di bawah sana itu ada makam Mbah Kertajaya dan Anggoyono, itu disebut-sebut sebagai tokoh pertama kali yang membabat desa Lebak Barang atau Dukuh Pesanggerahan ini. Kemudian di atas ini yang terkenal dengan makam Mahameru itu ada yang di tengah, dan tengah itu makam Mbah Mahamerunya, kemudian di sampingnya ada Mbah Cakrawirawa, dan kemudian yang samping kirinya itu ada Mbah Singoseti. Di sini memang beberapa banyak diantaranya ada tadi sudah disebutkan oleh rekan kami, itu ada Ni Etik dan Ni Sumiati. Itu termasuk menurut cerita warga desa sini adalah para istri ataupun para kesatriawati, kesatria, para wanita yang memang mendampingi para beliau membabat desa ini. Kaitan benar dan tidaknya memang belum ada literasi yang menuliskan secara pasti bahwasanya para beliau ini adalah para leluhur atau tokoh dahulu yang memang membabat desa ini. Namun memang berdasarkan cerita tutur yang beredar, di situ ditarik kemungkinan kalau kita ambil secara filosofi mitosnya, ini berarti ada dahyang yang memang menghuni sini, sehingga ketika pembabatan desa ini akan mengalami kemudahan dan dibantu oleh para beliau, sehingga banyak sekali cerita tutur termasuk tadi ketika kita sebelum sampai di sini itu melewati dukuh yang disimbat di itu sebelum kita ke situs Lumpang yang di Depok, itu kita melewati Dukuh Pelarah ya. Di situ ada makam yang namanya Mbah Wongso. Mbah Wongso itu dikenal juga sebagai pembabat dukuh situ. Di dukuh situ ada Mbah Wongso yang katanya membabat di desa itu sebelum adanya Lebak Barang ini sebagai desa dan Lebak Barang sebagai kecamatan. Begitu yang dapat disampaikan kaitan kesejarahan, karena memang untuk mengulik sebuah makam ini memang benar-benar harus ada literasi yang jelas, sanatnya pun yang jelas. Namun bagaimanapun untuk menguri kebudayaan ini memang diakui sebagai situs ataupun kawasan cagar budaya. Karena memang secara skala bangunan yang dikeramatkan ataupun yang dibuat oleh masyarakat ini akan dimasukkan ke dalam situs budaya ketika sudah masuk atau melebihi usia 50 tahun. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan nanti di lain waktu, dan setelah ini mungkin kita sudahi perjalanan di hari ini karena kita sudah mengunjungi tempat-tempat, di antaranya yang pertama tadi di Tugu Juang, kemudian kita lanjut ke Batu Lenjing di desa
Sidomulyo, kemudian tadi ke situs Depok, dan yang terakhir kita berkunjung ke makam Mbah Mahameru. Semoga kita mendapatkan keberkahan apa yang kita jalankan pada hari ini. Salam budaya, salam kesatria Kobuwira. Terima kasih.